Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda? Senang kembali menjumpai Anda di program Dialog Khusus hari ini bersama saya Vero Sugiarti Putri. Dalam dialog khusus kali ini akan mengangkat tema terkait Oku Timur mantapkan posisi sebagai sentra produksi pangan Sumatera Selatan. Nah, di mana ini pemirsa selama periode 2019 hingga 2024, Bumi Sebiduk Sahaluan Kabupaten Ogan Kombring Ulu Timur ini sudah berhasil menunjukkan kinerja positif di 3 sektor strategis, yakni di pertanian, peternakan, dan juga perikanan, yang menjadi fondasi utama perekonomian daerah sekaligus menopang ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Nah, di mana di 3 segmen diskusi khusus ini akan kita bahas satu persatu, akan kita kupas tuntas satu persatu ketiga sektor strategis tersebut dengan narasumber yang sangat luar biasa, khususnya di Ogan Kombring Ulu Timur ini orang nomor 2 pemirsa, yakni dengan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Kombring Ulu Timur, Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda Esa. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, dan tentunya selalu semangat ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Baik Pak, ini mungkin kita sebelum berbincang-bincang sama pemirsa PAL TV terkait tema kita pada hari ini, mungkin dari pemirsa PAL TV termasuk Mei sendiri ini Pak, cukup penasaran background profil karir Bapak sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Oku Timur ini sebelumnya itu seperti apa Pak, silakan. Oke, terima kasih. Ya, pertama sebelum menjadi Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur, saya pernah menjadi Ketua KONI untuk Kabupaten Oku Timur dari periode 2017 hingga 2021, dan sepertinya hanya bergerak dalam bidang olahraga saja, tapi kalau background yang lain sebenarnya nggak ada. Saya bukan dari politik, juga bukan ini, cuman pernah menjadi Ketua KONI Kabupaten Oku Timur. Mungkin itulah background saya. Jadi orang olahraga, jadi harus selalu semangat. Oke, berarti selalu semangat ya Pak ya. Baik, tadi Ketua KONI di Kabupaten Oku Timur sendiri, apakah Bapak putra asli Oku Timur? Iya, saya dilahirkan dari orang tua saya di Oku Timur. Ini kalau di spill tanggal ntar diucapin ulang tahun nanti dari Bang Sumsel, dari apa PAL TV kan. Saya lahir 5 Oktober 1986, lahirnya di waktu itu masih bukan Oku Timur ya. Iya. Jadi masih satu kesatuan dengan Kabupaten Oku. Saya lahir di Baturaja dan besar sampai SMP di sini. SMA saya di Jogja sampai kuliah. Akhirnya kembali lagi di Kabupaten Oku Timur untuk mengabdi di Kabupaten Oku Baik, Timur. berarti memang asli putra Oku Timur. Betul. Ya Pak ya? Baik, mungkin kita langsung ke topik pembahasan. Di tema kita pada hari ini, Oku Timur mantapkan posisi sebagai sentra produksi pangan Sumatera Selatan. Nah, tadi sudah dibahas sedikit Pak, kalau kita memiliki 3 sektor strategis, ya, di pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Mungkin di segmen pertama ini kita akan membahas di sektor pertanian ini ya Pak ya. Nah, kalau untuk di pertanian ini sendiri Pak, kalau untuk capaian produksinya sendiri itu pada di tahun 2019 sampai ke 2024 itu bagaimana Kak? Jadi kami ini kan, saya dengan Pak Bupati dilantik 2021. Benar. Jadi sebelum itu dan Pak Bupati sudah mencanangkan untuk produksi gabah kering panen itu di angka 1 juta ton dalam per tahunnya. Dan sekarang sudah hampir mencapai tingkatan terakhir kemarin di 2024 adalah 800.000, belum sampai 1 juta. Nanti terus kita kejar itu. Kenapa kita kencang atau konsen di pertanian? Karena background daerah kami. Background daerah kami ini yang dulu dari tahun 80-an menjadi daerah transmigrasi. Banyak orang dari Jawa transmigrasi di Kabupaten Oku Timur, terus luasan lahan itu sangat memungkinkan dan memang menjadi faktor paling penunjang untuk sektor pertanian. Kalau dibandingkan dengan Banyuasin, kita kadang naik turun, kadang lebih tinggi Banyuasin, kadang Oku Timur, karena kultur daerahnya hampir sama. Betul. Yang jelas di tahun ini kalau tidak salah ada
program dari pusat tentang optimalisasi lahan dan juga cetak sawah. Betul. Dan kami alhamdulillah Kabupaten Oku Timur cukup banyak dapatnya, dan sampai detik ini masih kita kejar untuk bagaimana oplah dengan cetak sawah itu bisa maksimal di Kabupaten Oku Timur. Tapi memang banyak ada sedikit permasalahan yang harus kita selesaikan di situ. Betul. Nah, kalau di sektor pertanian sendiri, Pak, apa saja komoditas pertanian yang unggulan yang menjadi prioritas dari pengembangan di Kabupaten Oku Timur ini sendiri? Kita konsentrasi masih di beras. Di beras, padi ya berarti. Padi. Ya? Karena hampir 80% lah ini banyak petani padi. Kami juga pengen mengembangkan padi ini, kan tidak hanya padi yang bisa diairi dengan sawah, dengan air. Kita coba di daerah pegunungan di Kecamatan Jayapura yang mereka daerah tebing, untuk kita coba nanam padi gogo atau padi yang tidak memerlukan air gitu. Iya. Jadi memang konsepnya tetap di padi. Karena kalau kita bedah lagi pertanian itu sangat banyak, ada hortikultura segala macam, tapi kita kembangkan atau kita pusatkan di padinya. Di padi untuk sekarang ya Pak ya. Baik, nah tadi juga sempat Bapak singgung sendiri, dan juga di Oku Timur ini kan memiliki predikat sebagai lumbung pangan provinsi ini Pak. Betul. Nah, faktor apa saja nih yang membuat Oku Timur ini mampu mempertahankan predikat tersebut? Yang pertama luasan lahan. Kalau dibandingkan kabupaten lain, seperti saya bilang tadi, kontur lahan juga mempengaruhi. Oku Timur sudah terkenal dari zaman dulu, mungkin kalau berasnya waktu itu dikenal beras Belitang. Jadi banyak orang dari daerah manapun kalau pulang dari sini oleh-olehnya beras. Karena memang lahannya ada, terus juga semangat petaninya sangat luar biasa. Walaupun di sini ada beberapa yang lari ke perkebunan, tetapi pendapatan utama masyarakat Oku Timur masih di padi. Selain itu juga semangat dari petani, khususnya petani milenial, kami sekarang sedang mengajak petani-petani milenial untuk ayo, ternyata bertani itu tidak kuno gitu. Dengan apa? Dengan adanya alat-alat yang sudah dimodernisasi, dari mulai cara tanam, pengolahan, sampai panennya pun kita ajari untuk petani milenial. Itu mungkin dan cara-cara yang modern juga tentunya ya Pak ya. Baik, nah kalau untuk dari pemerintah sendiri Pak, dukungan apa yang diberikan pemerintah terhadap pemeranan teknologi pertanian modern di tingkat petani? Kita banyak kerjasama dengan beberapa sektor non pemerintahan, sehingga bahasanya investor. Iya. Khususnya kalau kita ngomong teknologi, kan tidak mungkin pemerintah daerah punya alatnya. Tapi kalau dari pemerintah daerah jelas paling utama adalah dasar hukum, maksudnya seperti peraturan-peraturan yang mendukung program untuk optimalisasi lahan, terus segala macamnya banyak kok. Kemarin terakhir kalau tidak salah kami sedang bangun komunikasi dengan satu PT terkait jagung, sehingga bagaimana panen jagung kawan-kawan atau teman-teman di Oku Timur ini bisa terserap. Karena sekarang Mbak, ternyata yang susah itu bukan menanam atau panen, tapi bagaimana hasil pasca panen mereka itu bisa dibeli orang. Betul. Nah, jadi pasar sekarang yang menjadi konsen kita harus nyarikan pasar mereka. Itu tantangan terberatnya ya Pak. Wah, itu nggak mudah, tapi ya mudah-mudahan lah. Baik. Tadi juga sempat Bapak singgung sendiri terkait dengan program optimalisasi lahan atau OPLAH yang bisa dikenal ya, seluas 10 hektar dalam peningkatan produksi pertanian. Itu sejauh mana Pak programnya saat ini? Saat ini sudah jalan. Kemarin itu kalau tidak salah ya. Kenapa saya harus ngomong tidak salah? Karena belum tentu apa yang saya sampaikan selalu benar. Jadi kita dapat, kalau OPLAH ini sistemnya gini Mbak, kita diplot dari pemerintah pusat, oh ini untuk Oku Timur sekian ribu hektar. Nanti untuk kabupaten lain, satu Sumatera Selatan ini banyak yang dapat. Begitu di tag dari atas, dari pusat, kita langsung namanya CPCL.
Kita cek lahan, cek segala macam. Dari yang disampaikan dari pusat tadi, lahan yang disampaikan dari pusat, ketika kita cek di lapangan, ternyata tidak semuanya bisa dipakai untuk optimalisasi lahan. Kenapa? Karena begitu dicek di lapangan, sudah ada yang sudah berbentuk pemukiman, ada yang sudah berubah alih jadi perkebunan lain. Terus juga pun kalaupun mereka yang seperti itu, masyarakat kita himbau gimana ini dapat optimalisasi lahan. Kalau mereka tidak berkenan juga, kita tidak bisa memaksakan itu. Sehingga terakhir Dinas Pertanian kami dari yang disampaikan oleh pusat itu sekian puluh ribu hektar itu, kita hanya sanggup di 8.000 kalau tidak salah, 8.000 hektar. Yang 2.000 akhirnya kami bersurat resmi ke Kementerian Pertanian untuk bagaimana itu di tahun yang akan datang. Gitu. Bukan nggak sanggup, tapi dengan segala permasalahan tadi sampai akhir tahun ini kita sanggup di 8.000 hektar. Tapi mudah-mudahan yang 2.000 nanti di tahun yang akan datang tetap kita kejar. Oke, nanti kalau untuk nantinya nih Pak, apakah ada pengembangan produk turunan berbasis pertanian sendiri untuk meningkatkan nilai ekonomi? Kalau untuk sekarang kita cukup dibantu dengan sangat dibantu dengan adanya Bulog yang bisa menyerap hasil panen dari petani. Mereka sudah buat head 6.500 untuk per kilonya, itu sangat membantu. Untuk turunannya sebenarnya kami ini hanya membutuhkan, ini untuk para investor juga, kami butuh pengolahan dari mulai pasca panen bentuk gabah, bagaimana itu dikemas menjadi sebuah beras dan ada kemasannya, itu yang sebenarnya kami butuhkan. Jadi pasca panen yang kami butuhkan. Kalau mulai dari penanaman hingga panen, insya Allah kawan-kawan masyarakat Oku Timur sudah menguasai. Tapi turunannya ini yang memang agak susah. Dan persaingan beras ini kan cukup sengit lah. Harga penjualan beras segala macam dan banyak sektor juga. Ada pengepul, terus tengkulak yang harus kita satukan sehingga Oku Timur ini berasnya bisa mendunia. Itu harapan kita. Cuman kan kalau untuk mendunia harus ada merek. Harus ada ciri khas. Nah itu yang memang kami butuhkan nantinya. Pengennya turunannya nggak usah kita bentuk lain. Tapi beras, tapi pengemasannya yang eksklusif sehingga bisa punya nilai jual lebih. Baik, nah kalau untuk dari komoditi sendiri tadi sudah Bapak sebutkan kalau dari sektor pertanian itu difokuskan pada padi ya Pak ya, untuk beras ya. Selain padi dan jagung, adakah hasil pertanian yang mungkin dari khas Oku Timur sendiri Pak? Hortikultura kita sudah ada petani khusus mengembangkan jambu kristal. Jambu kristal. Ya, di daerah Kecamatan Cempaka. Dan komoditas jambu kristalnya sudah masuk ke pasar supermarket. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi selain jagung dengan padi, kita dulu pernah dicoba untuk pepaya California, tapi ternyata tidak semudah itu. Nah ini yang sudah masuk jambu kristal, sudah masuk ke pasar supermarket. Ya walaupun belum, tapi sudah ada yang memulai. Kalau yang lain belum tingkatnya memuaskan, tapi sudah ada kelengkeng. Itu untuk hortikultura. Jadi memang kalau pertanian ini sangat luas, Pak. Jadi tanaman-tanaman buah itu masuk dalam pertanian juga sebenarnya, selain perkebunan. Jadi itu yang sudah bisa kami capai adalah, nah yang jadi PR ada duku Pak. Duku, kenapa itu Pak? Duku di Oku Timur, bahkan duku Palembang itu kadang karena kami sangat ingin duku Komering atau duku Oku Timur diakui, punya nama, mungkin kalau tidak salah di periode kami sebelumnya sudah bahasanya dimintakan sertifikasi bahwa duku Komering itu punya nama sendiri. Nah sekarang permasalahannya pohon duku kami sudah mulai menua. Nah, rata-rata di atas 20 tahun. Nah itu yang sekarang kami sedang dekati ke petani untuk ayo kita rawat sehingga nanti
produksi duku ini bisa kembali bagus, tapi memang iklimnya juga nggak bisa diinikan, Pak. Oke, baik Pak, sangat luar biasa. Dari sektor pertanian pun sangat luar Ya. biasa. Nanti kita akan membahas lagi dari sektor peternakan dan juga perikanan. Namun ini kita jeda dulu sesaat pemirsa, tetap di Dialog Khusus PAL TV. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus PAL TV dan kita masih membahas terkait tema Oku Timur mantapkan posisi sebagai sentra produksi pangan Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan narasumber di segmen pertama tadi, yakni Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH. Bapak, kita lanjut berbincang lagi nih Pak. Kalau di segmen pertama tadi ini kita pembahasan terkait dengan pertanian. Nah, kita pembahasan pertanian ini saja belum selesai ya Pak ya. Masih sangat banyak. Masih sangat banyak ya Pak ya. Sebenarnya. Oke, ini yang menarik tadi Bapak berbincang masalah dengan tanaman duku ini Pak. Nah, duku tadi sempat Bapak sebutkan ini pohonnya sudah tua. Nah, apakah ada dukungan lainnya dengan pemerintah ini? Apakah penambahan dari pupuk atau dari segi lainnya itu bagaimana Pak? Jadi baru tahun ini jadi ada keluhan dari masyarakat daerah pesisir yang mereka punya pohon duku. Kami sedang kerjasama dengan OPD atau Dinas Pertanian sedang mencari apa sih masalahnya. Jadi baru tahap pertama itu jangan sampai kita ngasih sesuatu salah obat nanti. Betul. Orang sakit kepala dikasihnya obat sakit perut, nanti nggak nyambung. Nah, makanya kemarin kami perintahkan Dinas Pertanian coba kirim tim turun ke daerah tersebut, pelajari apa yang menjadi permasalahan pohon itu. Kok bisa daunnya kering atau tidak berbuah. Nah, mungkin nanti di 2026 ketika bahan itu sudah ada, baru kita rumuskan cara yang terbaik, obat seperti apa, atau penanganan terhadap pohon itu sendiri seperti apa. Baik. Terkadang sakitnya itu pohon kan tidak melulu tentang hama. Betul, benar. Jadi kalau kita ngomongkan hampir sama lah pohon dengan orang itu. Kadang mereka hanya butuh kasih sayang, tapi kalau dengan pohon kan lain. Artinya daerah sekitar pohon tersebut harus dibersihkan, terus minimal jarak antar pohonnya jangan terlalu dekat sehingga tidak terkena paparan sinar matahari. Nah itu nanti kita tunggu mungkin di 2026 bisa ambil tindakan yang pasti, tepat dan tidak salah. Gitu. Jadi kita nggak mau buru-buru Mbak. Sakit kita obati ternyata obatnya salah. Nah, kita nggak mau, jadi kita pelajari dulu mungkin di 2026 nanti ada tindakan khusus ke sana. Dari beberapa dari komoditi yang sudah Bapak sebutkan tadi, padi, jagung dan juga ini duku juga Pak. Seberapa besar ini potensi dari Oku Timur sendiri menjadi pemasok pangan keluar daerah atau pasar ekspor ini sendiri Pak? Kalau sampai ke pasar ekspor kita baru rencana. Kenapa? Karena pasar ekspor ini kan tidak sembarangan orang dan tidak sembarangan komoditas yang bisa diekspor. Kenapa? Ekspor itu kan kita baca pasar luar negeri dulu Mbak. Kalau sekarang kan kalau tidak salah Sumsel melalui Pak Gubernur kan sedang mau coba ekspor kopi. Kenapa? Karena memang kopi itu sangat dibutuhkan di luar negeri. Kami baru mau, ayo bagaimana duku komering ini punya nama. Kadang gini Mbak, duku komering ini ketika sudah sampai di Pulau Jawa beda lagi namanya. Jadinya duku Palembang. Ya nggak salah sih sebenarnya karena kita masih satu Sumatera Selatan. Tetapi kadang barang yang sampai ke sana pun sudah tidak begitu baik, sudah sudah menghitam segala macam. Kita coba untuk dorong bagaimana duku, terus tadi ada juga jambu kristal. Kalau jambu kristal
sudah ada standarisasi karena dia masuk supermarket, sudah ada standar yang ditentukan, kita sudah bisa memenuhi itu. Kalau duku memang pasarnya agak ini eksklusif pasarnya, tidak semua. Kita mau jual ke supermarket jarang juga yang mau ambil. Kita jual ke perorangan, ya harganya seperti itu saja. Makanya kita cobalah, tapi kita punya keinginan yang sama seluruh masyarakat, bagaimana komoditas-komoditas ini bisa keluar Kabupaten Oku Timur dan membawa nama Kabupaten Oku Timur. Maksud saya ada namanya. Oh, ini beras dari Oku Timur nih. Karena sekarang kalau kita balik ke beras Oku Timur ini, gini prosesnya. Begitu petani menanam, panen, gabah itu dibeli terus keluar daerah. Posisinya dari luar daerah, dari gabah diproses hingga mencapai beras, itu dijual kembali ke Kabupaten Oku Timur. Nah, artinya di situ ada celah yang bisa kita ambil. Dari kita menjual gabah harga mungkin 6.000, begitu dikemas di luar daerah, masuk lagi ke Oku Timur harganya bisa 12 tuh. Kalau itu bisa ditarik kembali ke Oku Timur untuk pengolahannya, itu kan nilainya bisa lebih tinggi, nilai tukar petani. Nah, itu yang pengen awal aslinya itu memang dari Oku Timur ya Pak ya. Berarti itu yang terjadi. Saat ini penekanan untuk identitas bahwa hasil pertanian itu milik Oku Timur. Jadi gitu, memang industri pengolahan yang kami harapkan tadi. Oke, baik. Nah, mungkin cukup segitu kali ya, Pak. Tapi kalau kita bahas sampai besok pun belum selesai. Wah, panjang ini masih. Benar. Di segmen kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait peternakan ini mungkin ya, Pak ya. Nah, kalau untuk dari segi peternakan ini sendiri, Pak, apa saja jenis ternak yang menjadi komoditas utama dan dominan yang dikembangkan di Oku Timur? Oke. Kalau kita ngomong peternakan, sebelum kami menjabat di periode sebelumnya pernah digalakkan tentang sapi. Sapi dari mulai sapi lokal bahkan sampai sapi yang sudah punya nama lah. Kita sampai sekarang kemarin di 2024 begitu ini kita lihat perkembangan antara peternakan, ternyata sudah berubah, Mbak. Berubahnya dominan sekarang masyarakat Oku Timur beralih ke kambing. Beralih ke kambing, tidak lagi sapi. Saya juga pernah tanya beberapa petani, kenapa? Ternyata kalau untuk pasar sapi, mereka kan tidak bisa menjual dalam harian. Betul. Mereka butuh waktu 1 tahun sehingga terus dengan harganya yang cukup tinggi, masyarakat butuh uang cepat, mereka akan susah. Jadi mereka sekarang beralih ke kambing. Pak, kambing 3 bulan sudah bisa dapat uang saya dan harganya tidak terlalu mahal, pangsa pasarnya agak lebih mudah katanya. Jadi 2024 ke sini banyak kambing sekarang di Oku Timur. Oke. Banyak kambing ya Pak ya, dari sapi beralih ke kambing ya Pak ya. Tapi sapinya masih ada. Sapinya tetap masih ada. Betul. Nah, kalau untuk dari dukungan pemerintah sendiri terhadap para peternak itu bagaimana Pak? Kita sudah banyak Mbak. Jadi kalau bantuan secara dari SDM-nya sudah kita bantu, terus juga dari bantuan ternaknya langsung sudah kita bantu. Selama 2 tahun tidak kurang dari puluhan kelompok tani yang sudah kita bantu untuk kambing juga sapi. Tapi masih konsentrasinya ke kambing. Untuk SDM-nya beberapa pelatihan, bahkan kayak kalau setiap kabupaten tuh punya Mbak, namanya tukang suntik sapi, apa lupa saya namanya. Mereka punya kelompok sendiri yang setiap tahun kita terus beri pengetahuan dalam bentuk kegiatan, entah itu pelatihan, bagaimana cara merawat sapi ataupun kambing. Sudah banyak, Pak. Ya, berarti dikhususkan untuk kesehatan dari hewan-hewan ternak itu juga dititik fokuskan ya Pak ya. Nah, apakah ada program kerjasama sendiri dengan untuk sektor swasta ataupun lembaga keuangan dalam mendukung peternakan rakyat Pak? Kemarin sempat kita buat kur terkait sapinya. Dengan Bank Sumsel Babel, boleh sebut ini enggak? Dengan Bank Sumsel Babel selesai di tahun kemarin, dan alhamdulillah pengadaan sapi untuk para peternak itu kelompok bisa mengajukan
ke Bank Sumsel untuk pengajuan pembelian sapi untuk tiap kelompok. Itu sudah. Tapi yang kambing ini belum, karena memang kami masih mencari apalah bahasanya bapak angkat yang mau untuk bagaimana membantu para peternak ini di lapangan. Sapi sudah. Oke. Nah, kalau untuk dari segi pertanian tadi, ada pertanian yang modern nih Pak. Kalau untuk segi peternakan sendiri, apakah ada program-program yang modern, sistem modern yang direncanakan? Kalau peternakan, itu kan industri terusannya nanti hanya produk. Kalau sapi itu kan daging satu, kedua bisa susunya. Iya, sapi perah. Ya, sapi perah, tapi ternyata kita coba untuk sapi perah. Mereka selalu berkata masyarakat, Pak, terlalu buang buang waktu, tidak BEP-nya tidak ketemu menurut mereka. Betul. Tapi kami alihkan produksi turunan itu ke kambing. Sudah ada satu paguyuban yang saat ini mengembangkan susu kambing, susu perah dari kambing. Dan itu ini sekedar iklan juga. Siapa yang butuh susu kambing nanti bisa minta kita kirim nanti. Untuk susu kambing. Bisa dari Oku Timur ya, bisa. Pak, ya? Tapi kalau sapinya masih ke daging. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas daging sapi Oku Timur itu tetap bagus. Oke. Nah, kalau untuk masalah sapi ini Pak, yang pedaging ya Pak ya, apakah ada pemerintah memiliki strategi untuk menghadapi fluktuasi harga daging di pasaran, Pak? Untuk saat ini, kalau harga daging sebenarnya ini gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang juga Mbak jawabnya. Kenapa? Sebenarnya mereka itu yang punya ternak, pengen harga daging mahal. Peternak. Iya, dari peternak segi peternak, itu. pasti. Dari segi peternak pengen bagaimana sapi saya terjual dengan harga semahal mungkin. Ya. Tapi dari sisi konsumen, konsumsi, ketika mereka yang tidak punya sapi harus membeli daging, itu kalau bisa harganya semurah mungkin. Nah, jadi menyeimbangkan dua ini yang tidak mudah. Di satu sisi peternak pengen harganya mahal, di sisi kawan-kawan untuk mengkonsumsi harganya harus tetap stabil. Ya paling kami hanya bisa pertama cross check di lapangan lewat Disperindak. Harian harga daging seperti apa, ketika ada kenaikan di satu sisi harga daging di pasaran, kita coba dari Disperindak untuk bagaimana ada operasi pasar. Betul. Hanya sebatas itu. Kenapa? Karena kalau kita operasi pasar terus nanti yang punya sapi, Pak, kalau operasi pasar terus turun nanti harga kami, harga sapi kami. Jadi harus imbang, Mbak. Kita nggak bisa ambil dari satu sisi. Karena dari peternak dan sisi konsumen ada dua sisi yang harus tetap kita jaga. Yang penting harganya harus stabil. Karena dari pemerintah itu sebagai pihak penengah ya Pak, antara peternak dan juga sebagai konsumen, ini dari konsumen sendiri. Baik Pak, nah kalau untuk proyeksinya sendiri ke 5 tahun ke depan untuk peternakan di Oku Timur ini bagaimana Pak? Kita coba, kalau sapi sudah tidak perlu bahasa saya pasarnya sudah pasti, karena itu sudah dikembangkan dari sebelum kami menjabat dan sampai sekarang masih eksis untuk sapi sendiri. Kami dorong yang untuk tahun kami ini bagaimana produksi kambing kami yang bisa punya pasar tersendiri. Karena kan sebelah ini di Provinsi Lampung itu kan sudah ada satu daerah yang terkenal dengan kambingnya. Dan kami berharap Oku Timur nanti bisa seperti itu. Oku Timur, dari mana Oku Timur? Oh banyak kambing nih, ya, gitu. Saya pengen seperti itu kami, tapi ya prosesnya tetap tahap demi tahap. Baik. Nah kalau untuk dari program yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian pakan ternak lokal ini Pak, itu bagaimana untuk dari segi pakan? Kalau pakan sendiri sekarang kan sudah modern, Mbak. Iya. Tidak lagi peternak sapi atau peternak kambing itu tiap hari bahasa Indonesianya ngarit atau dicari rumput. Nyari rumput. Sekarang kan sudah ada pakan olahan, Mbak. Namanya difermentasi mereka rumput daun itu dicampur beberapa obat, nanti bisa fermentasi dan kegunaannya bisa sampai 1 minggu. Artinya dengan ada modernisasi pakan seperti ini, kita dorong untuk seperti itu.
Tapi juga ada yang komplain kemarin, beberapa, Pak, rasa dagingnya berubah ketika dia biasa makan rumput setiap hari dengan pakai pakan olahan. Nah, tapi tidak mengurangi bobot, hanya ada ya bagi orang-orang yang mengerti rasa daging atau konsentrasinya memang sedang daging, dia ada berubah rasa, tapi itu tidak mempengaruhi berat atau bobot dari si sapi atau kambing tersebut. Kita konsentrasi di pakan, jadi sudah modern sekarang. Bahkan ada, mungkin saya kemarin juga baru tahu, ada berbentuk kayak sabun. Nah, ternyata itu dibuatnya dari garam. Jadi kambing atau sapi itu ternyata butuh garam yang sangat tinggi, sehingga ketika dia tidak makan makanan rumputnya atau makan fermentasinya, dia menjilati garam tersebut. Jadi memang butuh ternyata. Sekarang sudah modern kalau pakan. Kita dorong untuk itu. Ayo kita berubah semuanya untuk pakan modern. Baik. Sekarang sudah kemajuan modern ya Pak ya. Tapi jangan melupakan rumput. Benar. Kenapa? Kalau ternak itu tidak sama sekali dimakan rumput, nanti dia lupa kalau dia tuh sebagai ternak. Nanti jalannya pakai kaki dua tuh nanti. Berdiri ya. Iya betul. Tetap rumput harus. Baik, luar biasa. Ini dari segi pertanian maupun peternakan di Oku Timur ini sangat luar biasa Pak. Dan kita akan masih membahas satu sektor strategis lagi di Oku Timur, yakni tentang perikanan. Namun kita tahan dulu di segmen terakhir, di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus PAL TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus PAL TV dan masih tetap sama. Di segmen terakhir ini kita akan membahas terkait perkembangan 3 sektor strategis yang ada di Kabupaten Oku Timur ini sendiri Bapak. Nah tadi kalau untuk segmen pertama kita sudah membahas tentang pertanian, di segmen kedua kita membahas tentang peternakan, di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang perikanan. Kalau bahasa Palembang periwaan ya Pak ya. Oke, kalau untuk dari sektor perikanan ini sendiri, itu perkembangannya bagaimana Pak di 5 tahun terakhir? Oh ya. Kami ini kan termasuk salah satu daerah yang punya bendungan, Mbak. Ini perlu diketahui juga. Bendungan ini ternyata sangat punya arti yang penting sekali untuk masyarakat. Tadi di pertanian, tapi di perikanan sangat butuh itu. Dengan dasarnya aliran sungai yang tidak pernah putus, terus bendungan yang bisa mengatur air, perikanan di Oku Timur sudah sangat bagus. Dulu bermacam-macam Mbak, mujair, ikan mas, segala macam. Tapi untuk 5 tahun ke belakang sampai sekarang, kita coba konsen untuk dipatin. Dipatin? Ya, jadi kolamnya kita kasih mereka untuk konsentrasi di patin. Kenapa? Patin ini kan punya nilai jual yang cukup bagus dan pasarnya jelas. Kalau kita ngomongkan kayak ikan mas, terus mujair, itu kan harus kolam air deras sehingga perkembangannya bagus. Sedangkan di Oku Timur ini bukan kolam air deras. Jadi kita coba untuk dipatin. Kita konsentrasi di patin. Dan alhamdulillah kemarin juga dapat bantuan kerjasama dengan Kementerian Koperasi, juga Kementerian Kelautan. Kita dikasih 1 pabrik pakan ikan. Sudah dibangunkan di salah satu desa kita di Oku Timur. Dan itu menambah gairah masyarakat untuk budidaya patin itu sendiri. Oke, pabrik itu dikhususkan untuk pakan dari ikan itu sendiri ya Pak ya. Oke, nah kalau tadi Bapak sebutkan itu difokuskan pada ikan patin, tapi ada komoditi ikan-ikan lainnya Pak di Oku Timur ini? Kalau komoditi yang lain itu harian mereka, maksud saya gini, untuk hanya perputarannya untuk di Oku Timur banyak, lele. Tapi lebih banyak ke lele. Kenapa? Pasarnya jelas. Warung pecel lele kan ada semua. Setiap malam butuh lele itu. Tapi kalau mujair dengan emas itu sudah sangat jarang. Hanya beberapa
akhirnya masyarakat sudah pintar sekarang, Mbak. Mereka memilih, ini pangsa pasarnya kecil nih, saya beralih aja yang jelas pangsa pasarnya. Betul. Ya kalau untuk konsumsi pribadi, mereka misalnya punya kolam nganggur, masih ada yang ke mujair, terus ikan mas untuk konsumsi pribadi. Tapi lebih banyak kalau dia memang untuk komersil, dia pasti ke patin larinya. Oke, nah kalau untuk rencana jangka panjang dari pemerintah terkait ini untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan di Oku Timur ini bagaimana, Pak? Ini kalau kita ngomong daya saing ini kan terus artinya kita harus berlomba. Di Banyuasin kemarin dari kementerian juga, dari kementerian yang sama itu dibantu untuk pengolahan ikan gabus, karena di sana banyak ikan gabus, diambil albuminnya untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Kita dengan dapat pabrik pakan itu alhamdulillah sangat bagus. Kami coba bagaimana patin ini punya pasar sendiri. Ini yang jadi permasalahan di sektor apa ya namanya industri. Ketika petani sudah bisa produksi, peternak bisa produksi, yang melihara ikan produksi banyak, tetapi pangsa pasarnya tidak ada, itu kan sama saja bohong, Mbak. Betul. Mereka punya banyak ikan, ketika waktu panen nggak ada yang beli. Nah, kami coba pemerintahan ini nyari kerjasama dengan beberapa PT. Ada salah satu peternak kita, ikannya itu filet, Mbak. Tetapi bukan di filet di sini pengolahannya. Jadi ikan patin yang siap, mereka kan sudah menentukan nih, ikan patin yang bisa di filet beratnya bobotnya sekian. Itu sudah ada kerjasama dengan salah satu PT di Lampung untuk pasar filet. Jadi kita di sini begitu panen dibawa ke Lampung untuk di filet di sana. Oke. Nah kalau untuk kerjasama sendiri Pak dengan perguruan tinggi atau lembaga riset sendiri dalam pengembangan perikanan apakah ada? Belum. Kalau untuk sekarang belum. Tapi kita akan coba itu, karena yang sudah kemarin adalah di bidang peternakan terkait kambing dengan Unsri kalau tidak salah. Jadi beberapa mahasiswa mereka yang apa namanya ada apa namanya KKN itu di salah satu tempat kita di Oku Timur ini menjadi salah satu tempat tujuan KKN dari mereka. Tapi yang memang perikanan ini kan karena jurusan perikanan ini nggak hampir semua ada, Mbak. Betul. Jadi kalau jurusan pertanian, ya pertanian saja, tidak ada yang spesialis. Kalau peternakan masih ada, tetapi yang perikanan ini kan nggak banyak jurusannya. Makanya kami agak bingung kalau mengajak kerjasama dengan universitas ataupun perguruan tinggi yang punya jurusan perikanan ini agak jarang. Dan ternyata tidak mesti harus perguruan tinggi, Mbak. Kami coba kemarin kami pernah studi banding ke Jawa Timur tentang patin, pengolahan untuk filet, terus juga orang-orang yang memang sudah bergelut dengan ikan sekian lama sehingga dia secara strata mungkin secara kuliahnya tidak sampai sarjana perikanan, tetapi dengan pengalaman dia ternyata dia bisa mengajarkan gini loh pengolahan ikan. Jadi tidak mesti dengan universitas, tapi kita membuka peluang sebesar-besarnya ketika ada universitas ataupun perguruan tinggi pengen belajar tentang ikan untuk di Kabupaten Oku Timur. Kami membuka dari bagian Litbang penelitian dan pengembangan, kami sangat membuka itu. Pengen sebenarnya, tapi belum terjadi. Oke, jadi kalau untuk sekarang belum terjadi, tapi kedepannya ingin dilaksanakan ya Pak ya. Oke, kalau untuk target sendiri Pak, apa target capaian produksi perikanan ke 5 tahun ke depan? Nggak muluk-muluk, Pak, yang bagaimana caranya patin khususnya dari Oku Timur itu bisa terserap di pasar, itu aja dulu. Dan kemarin alhamdulillah dengan program Pak Presiden ya, Pak Presiden punya program MBG, makan bergizi gratis, itu sebenarnya sudah sangat membantu peternak kami, pemelihara ikan kami. Kenapa? Di 1 minggu itu MBG mereka butuh ikan. Betul. Kerjasama nanti harapan kami MBG bisa kerjasama dengan program Pak Presiden yang satunya lagi adalah koperasi desa. Nah, kami bisa pengen antara MBG dengan koperasi desa dengan para peternak dan pembudidaya ikan ini ada kerjasama sehingga tidak harus pasar itu keluar.
Kalau itu terserap saja bisa kita bayangkan satu hari untuk kasih anak sekolah itu 3.000, berarti 3.000 ekor ikan patin sudah habis di hari yang Betul. di satu hari. Dalam satu hari. Ya, makanya kami berharap ini sedang bagaimana mencari formulasi terbaik MBG, Koperasi Desa dengan pertanian, peternakan dan perikanan ini bisa sinkronisasi sehingga kalau dia orkestrasinya sudah terbentuk, mudah-mudahan pasarnya nggak terlalu susah lagi untuk mencari pasar. Itu yang sedang kami cari formulasinya untuk sekarang ini. Oke, nah ini juga mungkin Mei juga penasaran nih Ya. Pak, dari di kesibukan Bapak sebagai Wakil Bupati Oku Timur, untuk pemanfaatan waktunya sendiri di sela-sela kesibukan Bapak ini, apakah Bapak menyempatkan untuk terjun langsung ke lapangan dari segi sektor pertanian ke petani, para peternak, dan juga para yang perikanan ini tuh bagaimana Pak? Oke, kalau Mbak Mei tadi mereview kita dari pertama kan, saya sering bilang dari petani mintanya seperti ini, dari peternak mintanya seperti itu. Gini Mbak, tupoksi saya sebagai wakil bupati itu memang adalah mengkoordinasikan orkestrasi yang ada di pemerintah kabupaten. Jadi memang tugas saya sekarang ini nggak ada di ruangan. Saya terjun langsung untuk bagaimana bertanya, program pemerintah ini sudah jalan belum gitu. Apakah yang disampaikan oleh kepala dinas dan disampaikan oleh masyarakat ini sama? Baik. Kadang, ya terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah ini ternyata masyarakat nggak kepengen, jadinya nggak sinkron nih. Ibarat cinta ini bertepuk sebelah tangan sehingga program nggak jalan gitu. Makanya saya sering banyak turun ke jalan, ke pertanian. Kemarin saya diajak kawan-kawan pertanian juga untuk bagaimana mereka tanam tidak lagi ngolah lahan. Sudah banyak. Jadi begitu panen pertama, mereka itu tidak dipotong sampai bawah. Si padi ini tadi disisakan kalau tidak salah 3 cm. Sudah itu mereka tidak usah olah lahan lagi, bisa langsung tumbuh di air. Itu kalau kita tidak turun ke lapangan nggak tahu Mbak. Betul. Teknologi yang seperti itu. Di peternak saya tergabung di komunitas namanya HPDKI, Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. Saya di situ sebagai penasihat dan saya sering setiap sebulan sekali kita turun ke lapangan lihat kambing-kambing mereka. Ada nanti kalau bisa dicek nanti saya sering nonton aja di IG saya tuh. Saya ke peternakan ini. Kemarin bahkan ada satu pengendalian hama di masyarakat ini di salah satu desa. Mereka nggak pakai untuk khusus tikus. Mereka memanfaatkan burung hantu. Jadi mereka di sawah itu ada satu tempat untuk burung hantu, jadi buatin rumah sehingga mereka untuk mengatasi tikus tidak lagi pakai disemprot segala macam. Nanti burung hantu itu ambil sendiri. Ada juga kemarin pengolahan ini kan panjang jadinya. Jadi pengolahan pestisida atau apa itu mereka pakai sekam yang dibakar sehingga diambil kayak difiltrasi. Jadi mereka hasilnya itu bisa untuk nyemprot. Baik. Banyak. Baik. Saya malah lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Jadi kalau nyari saya di kantor malah nggak ketemu, Mbak. Tapi kalau nyari di kantor nggak ada di lapangan. Nggak ada, saya di lapangan. Tapi lapangan yang mana nggak tahu juga kita. Keliling ya Pak ya? Karena semua sektor pasti Bapak datangi. Oh ya, karena luasan lahan Mbak. Oku Timur ini kan hampir 30.000 hektar, 30.000 meter persegi. Betul. Dengan 20 kecamatan. Sangat luas sekali. Betul, luar biasa ini Pak Adi. Boleh dikasih closing statement untuk masyarakat dan juga ini himbauan dan juga harapan di 3 sektor strategis Oku Timur ini, silakan. Siap. Jadi hari ini kita wawancara dengan Pal TV. Kalau masyarakat melihat dari apa yang saya sampaikan, lebih banyak dari apa yang kami perbuat kepada masyarakat sebenarnya. Tetapi itu semua tidak akan pernah berhasil. Program yang dibuat oleh pemerintah itu tidak akan pernah berhasil ketika masyarakatnya tidak juga mensupport. Jadi harapan kami
kepada seluruh masyarakat apa yang menjadi kehendak masyarakat sesuai dengan tagline-nya Pak Bupati. Kami ini pemerintah yang pro rakyat, yang memenuhi selera rakyat. Jadi pengennya masyarakat yang punya ide, kami pemerintah di situ adalah support system. Sehingga apa? Inginnya Pak Bupati, kami pemerintah itu kalau itu idenya awalnya dari masyarakat, kemungkinan keberhasilan dari proyek ataupun kegiatan tersebut bisa di angka 80%. Tapi kalau kita paksakan pemerintah membuat kebijakan tetapi tidak pro dengan rakyat, ya bisa 50 tingkat keberhasilan. Jadi masyarakat, ayo kita bangun Kabupaten Oku Timur ini. Saya minta seluruh kontribusi masyarakat terhadap pertanian, peternakan, dan perikanan di Oku Timur. Karena dengan potensi sumber daya alam yang kita punyai, saya yakin 5-10 tahun yang akan datang, 3 sektor ini bisa menjadi sektor utama yang akan membuat nama baik atau nama hebat Oku Timur ini dikenal di tingkat provinsi bahkan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih dan sangat luar biasa ini pemirsa PAL TV. Sekali lagi terima kasih ini kepada Bapak Adi Nugraha Purnayuda SH selaku Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sudah memberikan penjelasan ini yang sangat luar biasa di 3 sektor strategis yang ada di Kabupaten Oku Timur, dari pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ini sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa PAL TV, terima kasih Anda telah menyaksikan Dialog Khusus PAL TV. Saksikan terus program Dialog PAL TV ini, dan juga pemirsa PAL TV dapat menyaksikan PAL TV melalui aplikasi UTV dan channel YouTube PAL TV live streaming, atau perbarui informasi Anda di Facebook kami di PAL TV Memang Punya Kita, dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Wira Sugarti Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.